Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisa semuanya yang sudah hadir di channel Kolon Samarinda. Kali ini saya akan memperbaiki kulkas Samsung yang kasusnya kata pemiliknya tidak dingin ya. Ini kulkasnya sudah dimatikan tadi. Saya tidak tahu kasusnya. Kalau kita perhatikan indikator di sini normal ya. Dan di sini menunjukkan Celcius, artinya untuk indikatornya normal. Kayaknya bagian modul kayak tidak ada masalahnya kalau seperti ini. Lampu menyala. Bagian kiri ya tidak dingin ya, memang kulkasnya sudah lama tidak dinyalakan, katanya sudah satu bulan kulkas ini tidak dinyalakan ya karena tidak dingin. Kalau kita perhatikan ini setelah kita nyalakan, kita pegang-pegang bagian pipanya, di sini pun saya tidak merasakan tanda-tanda dingin, dan suara kompresornya pun juga halus ya. Biasanya yang kompresor suaranya sangat halus, dan apabila kita pegang bagian pipanya di sini tidak dingin, tidak panas, itu biasanya kurang freon teman-temannya, atau terjadilah bocor. Nanti kita cari di mana titik kebocorannya ya. Kalau kita lihat dari indikator normal, kemungkinan permasalahannya yaitu pada kondensor yang bocor, tapi nggak tahu bocornya di mana. Ini saya masih proses pencarian, dan mudah-mudahan hari ini selesai ya perbaikannya. Dan kerusakan seperti ini bisa juga dikerusakan pada kompresornya, dan bisa juga kerusakan pada klepnya, dan bisa juga kerusakan pada pipanya. Dan ini masih kita coba raba-raba, dan saya akan coba lepas kipasnya. Ini tak susah kipasnya, biarkan aja dulu. Maksudnya tujuan saya kita lepas kipasnya supaya saya bisa merasakan hangat pada kondensornya ya. Dan ini sudah kita nyalakan dari tadi, ternyata kondensor pun sama sekali tidak ada panas ya. Selanjutnya kita cabut stekernya, lalu kita cek bagian kondensornya teman-teman ya. Kondensornya apakah sudah kropos, nanti kita cari ciri-ciri kebocoran pada kondensornya. Masalahnya kondensornya di sini terbuat dari stainless sebetulnya ya, tapi stainless pun juga bisa bocor ya, atau stainless KW mungkin, hanya gambarnya saja stainless, saya kurang tahu. Kalau bisa bocor itu berarti lain stainless ya, berarti pipa biasa, pipa besi biasa. Oke, sekarang mau kita lepas dulu. Ini saya cari bagaimana cara melepasnya ya. Kita cari-cari dulu dari titik mana cara melepasnya. Dan saya masih penasaran dengan pipa yang bocor, apakah ada tanda-tanda bocor, sambil kita intip-intip dulu. Saya berharap supaya saya menemukan titik bocorannya. Sekarang mau kita bongkar kondensornya dulu. Kita keluarkan dulu kondensornya untuk memastikan bahwa kondensor aman-aman saja ya, atau memang ada kropos. Sekarang sudah kita bongkar, dan ini kipasnya sudah kita lepas semuanya. Dan saatnya kita memperhatikan titik kebocoran pada pipa-pipanya ya. Jadi kita telusuri pipanya di sini di mana ada titik kebocoran. Sekarang kita cari titik kebocorannya. Kita telusuri terus setiap pipa, dan kita pastikan pipanya aman. Dan selama ini proses pencarian kebocoran sampai kita lap-lap sampai bersih, saya tidak menemukan tanda-tanda kebocoran ya.
Tapi saya mencurigai satu titik itu ada kulitnya di sini yang kasar, ya disitulah yang saya curigai. Dan coba kita nyalakan kompresornya ya, juga jika tidak ada tanda-tanda titik kebocoran, karena di sini freonnya sudah habis, jadinya kita sulit ya untuk mencari titik kebocoran. Dan sekarang langkah selanjutnya kita akan potong ventilnya guys. Kita potong aja ventilnya. Dan sambil kita perhatikan ya, di sini masih ada freon atau tidak. Kalau masih ada masih meniup atau masih ada kemprosan angin, berarti masih ada freon ya, berarti bocornya bocor halus. Kalau bocor halus nanti bisa kita vonis bocor dari dalam bodi, bisa juga kita vonis bocor di kondensor bawah ya. Jadi kita harus melakukan tindakan, kita ganti salah satu kondensor atau kita potong apabila kita tidak menemukan kondensor. Pokoknya kita apabila kita tidak menemukan bocor, yang penting kita melakukan sesuatu seperti itu supaya kulkasnya aman ya. Ini masih kita potong, apakah masih ngempros. Masih ada ngempros ya, berarti bocornya bocor halus guys. Kalau bocor halus ini misalnya kita isi itu masih tahan lama ya, kalau bocornya halus seperti ini. Tapi alangkah baiknya kita lakukan sesuatu, siapa tahu yang kita curigai di situ itu betul ya. Kita tunggu sampai habis di sini freonnya. Selanjutnya kita akan lakukan pemotongan pada langkah pertama kita pastikan ya bahwa kompresornya itu masih nyedot. Coba kita nyalakan dulu ke listrik, lalu kita tutup ya, kita tutup pipa isapnya di sini. Apabila masih ngisap, pipa ventilnya di sini ya masih, apabila tangan saya ini terisap, berarti untuk pistonnya masih bagus, masih bekerja dengan baik. Dan ini tangan saya ketarik ke dalam, artinya piston masih bagus ya. Jadi kondisi kompresor masih sangat-sangat oke. Jadi kerusakannya di mana? Tetap di kondensor teman-teman ya, tetap kita curigai di bagian kondensor. Ini kesedot tangan saya, nah kesedot masuk ke dalam ya. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan sesuatu. Langsung kita lakukan sesuatu. Setelah melakukan sesuatu, perhatikan guys, dimana tadi yang kita potong. Jadi pipa yang ada bungkusnya tadi kita potong ya, kita sambung di sini. Jadi yang di bawah ini tidak saya gunakan pipanya, karena saya mencurigai bahwa pipa ini bocor halus ya. Karena di sini saya perhatikan tuh ada kropos sedikit kropos. Walaupun kita tidak menemukan titik kebocoran, kita lakukan sesuatu ya. Kita potong di mana yang kita curigai di situ, maka langsung kita potong saja. Siapa tahu setelah ini kulkas awet selama-lamanya ya, yang kita harapkan seperti itu. Jadi kita perbaikan hanya sekali saja, jangan sampai mengulang 2 kali atau 3 kali ya, sekali saja selesai. Dan untuk pengisian 0,9 ya, untuk pengisian pertama 1,0. Setelah proses kompresor normal itu 0,9 ya. Saya pegang di sini bagian pipa sudah oke, karena terasa hangat. Saya merasakan pada filternya. Dan sekarang kita lihat guys, bagian dalamnya apakah sudah ada tanda-tanda. Nah ini kalau kita perhatikan normal ya, untuk indikatornya di sini normal.
Yang penting kipas nyala ya di sini ya. Kalau di sini tidak ada logo kipas berarti kipas nyala dengan baik ya. Di sini tidak ada logo kipas berarti kipasnya mutar dengan baik ya. Ini logo kipasnya tidak ada sama sekali. Artinya di sini normal. Untuk kulkas Samsung ya beda-beda. Ada kulkas itu kalau ada logonya menyala itu berarti kipasnya menyala. Kalau ini logonya mati tapi kipasnya menyala. Seperti itu ya. Kalau logo kipasnya di sini mati. Dan di sini ada dua kipas. Ada dua kipas. Di sini kipas yang di atas di sini dan yang gambar kipas di bawah itu untuk kipas yang sebelah kiri ya. Untuk Celsiusnya kita atur ke min 20 guys. Ini yang paling dingin itu min 20 ya. Misalnya kita kurangi min 15 juga bisa. Tapi kita kasih yang paling dingin saja, min 20 saja. Tapi ya tergantung pemilik kulkasnya ya mau dibuat min berapa. Tapi yang bagus kita jadikan min 20 biar normal. Seperti itu ya. Kalau kita rasakan, saya sudah merasakan dingin pada dalam kulkasnya. Oke ya, kita perhatikan. Yang penting itu kipas guys. Kalau kita perbaikan kulkas 2 pintu itu yang penting kipasnya hidup ya. Kalau kipasnya hidup itu aman, dinginnya bisa merata. Untuk selanjutnya kita cek bagian bawahnya guys. Bagian evaporatornya apakah sudah ada tanda-tanda. Ini perhatikan ya, kipasnya mutar ya, perhatikan. Nah ini berhenti sekarang kipasnya. Dan sekarang mau coba kita tutup lagi. Nah ini pembekuannya bagus ya, sudah turun sampai ke bawah. Pembekuannya sangat-sangat bagus. Jadi pembukuannya di sini mulai dari guys, dari sebelah kanan ya, baru mengalir sebelah ke kiri anunya itu pembekuannya. Nah ini saya buktikan bahwa kipas benar-benar menyala dengan baik ya. Dan sekarang saya akan buka kecut ya, langsung kita cek kipasnya apakah kipasnya berputar. Buka, langsung kita cek kipasnya ya, berputar ya, berputar dan kencang ya. Maksudnya kalau kita tutup mati guys. Nah ini ya, misalnya kalau kita buka mati maksudnya kipasnya ya. Oke, karena di sini semuanya sudah oke semuanya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share ya. Saksikan terus di video-video saya berikutnya. Tentunya di channel Warohmah Samarinda. Di sini banyak-banyak ilmu yang bermanfaat buat para teknisi pemula. Dan yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dan di-share di media sosial ya. Share di teman-teman Anda. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Selamat menonton video-video saya berikutnya. Dan sekali lagi kita saksikan bagian heater bagian anu ya, bagian ampere meter dan manifold meter, dan kita pegang bagian filter harus hangat. Dan kita sebelum kita tinggal, kita cek-cek semuanya apakah ada yang mencurigakan bagian pipa, kipas. Dan mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Bye bye.